Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha Al-Mujallad Tsani li fadilati Syekh Fani Ambadi Abdurrahim bin Abdus Subhan rahimahullah. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-20 di hari ini. Di pertemuan ke-20 ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah berlalu dari pembahasan kita yang kemarin. Tepatnya di halaman ke-20, ya halaman 20. Di halaman ke-20 kita akan membahas pembahasan tamrin yang keempat. Ini buku sesuai panduan PDF. Silakan dibuka bukunya halaman 20. Di tamrin yang keempat, beliau mengatakan kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan ismat tafdili. Yang pertama kata beliau di sini kawin. Kawin itu fi'il amr, perintah, artinya buatlah, bikinlah. Orang Arab menyebutnya dengan kawin. Jumalan ini jamak dari jumlah kalimat. Kalau jumal artinya kalimat-kalimat. Bikinlah kalimat-kalimat. Minal kalimatil atiyati. Dari kalimat, kata-kata al-atiyah yang akan datang. Kita disuruh bikin kalimat dari kalimat-kalimat yang akan datang. Jadi ada kalimat yang datang, kita disuruh bikin kalimat dari kata-kata. Ada kata-kata di bawah, kita disuruh bikin jadi kalimat. Musta'milan, dengan menggunakan, musta'milan sudah sering juga ini, beberapa kali berlalu sudah. Musta'milan, dengan menggunakan ismat tafdili, isim tafdil. Nah, coba lihat. Di bawah itu, nomor 1, al-awwal, kita lihat ada kata-kata. Hashimun, waalaikumsalam. Hashimun, tawilun, sama Usmanu. Hashimun, tawilun, sama Usmanu. Baik. Berarti ada 3 kata di situ. Kita mau bikin ini jadi kalimat. Kita mau bikin ini jadi kalimat. Nah, perhatikan di sini. Seperti pembahasan yang telah kita jelaskan di pertemuan kemarin, di pertemuan ke-19, bahwa isim tafdil itu bisa bermakna 2. Bisa lebih, bisa paling. Kalau dia bermakna lebih, itu biasanya datang dalam bentuk membandingkan sesuatu yang satu dengan yang lain. Maka isim tafdilnya kita artikan lebih. Misalnya contoh, Umar lebih pintar daripada Zaid misalnya. Itu di situ isim tafdilnya menggunakan lebih karena dia membandingkan antara Umar dan Zaid. Tapi kalau tidak membandingkan, kita katakan paling. Ya kan? Kita katakan paling. Misalnya masjid itu paling besar, enggak membandingkan dia, paling besar. Ya. Baik. Jadi kalau dia bentuknya adalah membandingkan sesuatu dengan yang lain, itu maknanya lebih, bukan diartikan paling. Setelah itu kalau kita lihat bahwa kalau isim tafdil itu maknanya lebih atau datang dalam bentuk membandingkan sesuatu dengan yang lain, setelah isim tafdil itu tambahkan min. Makanya setelah isim tafdil yang bentuknya membandingkan sesuatu dengan yang lain, biasanya tambahkan min. Berarti di sini Hashimun, Tawilun, Usman. Hashim nama orang. Tawil itu artinya tinggi. Isim tafdil dari Tawil apa? Atwalu. Isim tafdil dari Tawil adalah Atwalu. Usman nama orang. Usman adalah nama orang. Sekarang kembali ke buku. Kita akan bikin kalimat. Ya.
Pertama, Hashimun. Ini nomor satu ya. Kita bikinkan kalimat. Satu. Hashimun. Hashimun. Kemudian tawilun. Isim tafdilnya apa? Atwalu. Atwalu. Sudah. Setelah itu datang kalimat Usman. Tadi sudah saya jelaskan di awal, ketika isim tafdil itu bentuknya pembandingan antara satu dengan yang lain, setelah isim tafdil ditambahkan min. Hashimun atwalu min Utsman naninu Utsmana. Karena di sini huruf jar dan ini adalah isim majrur. Hanya saja karena dia adalah nama yang tidak boleh untuk ditanwin, maka Utsman di situ dia majrurnya dengan kasrah. Ismul ladzi la yansharif. Sekarang perhatikan ya. Hashimun atwalu min Utsmana. Hashim lebih tinggi daripada si Utsman. Kita artikan di sini atwalu lebih. Bukan paling, tapi lebih. Lebih tinggi. Sudah? Seperti ini kaidah membuatnya. Jadi kalau dia maknanya lebih, kita artikan lebih, biasanya itu ada indikasi min setelahnya. Min. Kalau ada min berarti perbandingan itu sudah. Membandingkan antara yang satu, Hashim dengan Utsman. Begitu ya, itu kaidah dalam isim tafdil. Kemudian yang kedua, di situ ada kalimat al-qahiratu kabirun sama dengan ar-riyadu. Al-qahiratu kabirun ar-riyadu. Pertama al-qahirah. Al-qahiratu itu artinya apa? Qahirah, Kairo. Ya, Qahirah artinya Kairo. Mesir. Ya, Mesir. Tempatnya Firaun ya. Mesir. Kabirun artinya apa? Besar. Kabirun artinya besar. Ar-Riyadu, Riyadh. Ibu kota ya. Arab Saudi. Riyadh. Ar-Riyadu, Riyadh. Al-Qahiratu, Mesir. Kabirun, besar. Ar-Riyadu, Riyadh. Sekarang kita mau membandingkan antara Qahirah dan Riyadh. Sehingga menjadi nomor 2, Al-Qahiratu kabirun menjadi akbaru Al-Qahiratu akbaru. Setelah isim tafdil tambahkan apa? Min untuk bentuk perbandingan. Lihat setelahnya, kalau Ar-Riyadu pakai alif lam, ketika kita rubah tetap pakai alif lam. Berarti mina minar riyadi. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Ini akbaru bentuk isim tafdil, berasal dari kata apa? Kabirun. Kabirun. Sudah? Minar riyadi. Ini kan riyad nama tempat. Kok majrurnya dengan kasrah, bukan dengan fathah? Jawabannya batal karena ada alif lam. Batal karena ada alif lam. Untuk lihat ini alif lam batal. Jadi ismul ladzi la yansharif, isim enggak boleh tanwin di antaranya adalah nama tempat, nama kota seperti Riyadh. Asalnya enggak boleh ditanwin. Dan ketika majrurnya dengan fathah asalnya, tapi ketika masuk alif lam batal. Paham ya? Ini sering juga kita ingatkan. Adapun al-qahiratu kenapa enggak tanwin? Ya jelas, ini sudah jelas ada alif lam. Dia memang enggak boleh ditanwin. Enggak mungkin kita baca al-qahiratun karena tanwin alif lam itu memang tidak bisa untuk bersatu. Baik, selesai. Yang ketiga, silakan dibikin, Akh Fajar. Ada kalimat al-lughatul arabiyyatu. Afwan. Hadzal funduku, yang ketiga, hadzal funduku sama nazifun sama dzaka. Coba artikan dulu satu-satu. Apa artinya?
Hadzal funduku. Iya, funduk hotel. Sudah berlalu di durus logo jilsat ya. Fundukun hotel. Jamaknya apa? Fanadiku. Fanadiku. Sudah berlalu ya, masih ingat ya? Hotel, funduk. Kalau kita bilang pondok, ya, funduk. Orang Arab bilang funduk. Pondok, tapi kita pondok ya rumah gubuk. Tapi kalau mereka pondoknya saja hotel. Paham ya? Baik. Berarti hadal funduku, iya. Funduk ini maksudnya apa namanya? Hotel ini nazifun. Nazifun apa? Bersih. Isim tafdilnya apa, Fajar? Anzofu. Zaka itu artinya itu ya. Berarti coba bikin menjadi apa? Hazal funduku. Hazal funduku. Hazal funduku. Hotel ini. Anzofu. Nazifun menjadi anzofu. Anzofu min zaka artinya itu. Sama dengan zalika. Sudah? Hadal funduku anzofu min zaka. Tetap diartikan yang pakai alif lam ya. Ketika ada isim isyarah, kata tunjuk, setelahnya isim yang beralif lam tetap kaidahnya didahulukan. Funduk ini, hotel ini, anzofu, dia lebih bersih min daripada zaka, daripada itu. Maksudnya daripada hotel yang itu, daripada hotel yang itu. Nggak perlu lagi dibilang daripada hotel yang itu, nggak perlu lagi disebut funduk di sini. Cukup dengan kalimat zaka itu sudah memperbandingkan bahwa memang yang dibandingkan adalah hotel. Kan nggak mungkin dibilang hotel ini lebih bersih daripada kamar mandi. Kan nggak mungkin, yang dibahas adalah hotel. Jadi kalimat zaka itu sudah mewakili yang dimaksudkan adalah funduk, yaitu hotel. Kita nggak membandingkan yang lain. Ya kan? Seperti itu. Baik. Berikutnya yang keempat. Ada kalimat ar-rabi' yang keempat, al-lughatul arabiyyatu sahlun sama al-lughatul faransiyatu. Al-lughatul faransiyatu. Akh Akbar, Abu Abdurrahman. Silakan. Terjemahkan dulu. Al-lughatul arabiyyah artinya apa? Bahasa Arab. Sahlun mudah. Al-lughatul faransiyatu bahasa Perancis. Al-Faransiyah Perancis ya. Al-Faransiyah itu artinya Perancis. Baik, sekarang coba dibikin. Al-lughatul arabiyyatu ashalu al-lughatul arabiyyatu sahlun menjadi ashalu. Ashalu artinya apa? Lebih mudah. Al-lughatul arabiyyatu ashalu dari kata-kata sahlun. Dari kata-kata sahlun. Ashalu min, jangan lupa min ya. Karena ini untuk membandingkan. Mina minal lughatati itu minal lughati kan min huruf jar. Minal lughati al-faransiyah. Al-faransiyah tati itu ngikut ke al-lughati. Sudah? Kamu perhatikan yang keempat di sini al-lughatul arabiyyatu bahasa Arab ashalu lebih mudah min daripada al-lughatil faransiyah daripada bahasa Perancis. Ya, kalau orang Arab bilang bahasa Arab lebih mudah. Kalau orang Perancis ya bilang bahasa Perancis lebih mudah. Kalau kita orang Indonesia yang bukan orang Arab, bukan orang Perancis, yang mana yang mudah? Yang mana yang mudah menurut kita? Ya kita bilang pasti lebih mudah juga bahasa Arab karena memang kita nggak pernah belajar bahasa Perancis, ya kan? Makanya kita bilang ashal lebih mudah.
Baik. Nah, ini kan Syekh Abdul Rahim pengarang kitab Durusul Lughah ini beliau kan orang orang Mesir. Beliau orang Mesir. Afwan, bukan orang Mesir, orang India, ya, Al-Hindi. Orang berasal dari India. Makanya dia bukan orang Arab juga dan bukan orang Perancis juga, tapi dia bilang bahasa Arab mudah. Memang dikenal Syekh Abdul Rahim ini dia menguasai banyak sekali bahasa-bahasa ya. Puluhan bahasa negara dia hafal dan dia kuasai tentang itu. Baik, yang kelima sekarang, yang kelima silakan Abu Wani. Ana kabirun sama huwa. Ana artinya apa? Saya kabirun besar. Huwa ya bikin. Ana akbaru. Ana akbaru min ah ana akbaru minhu. Kita nggak bikin ana akbaru min huwa. Kenapa nggak huwa? Pemborosan kalimat. Karena min itu bisa bersambung dengan domir. Jadi kalau dia bisa bersambung, kita jadikan saja dia domir muttasil. Jangan dijadikan domir munfasil. Jangan dijadikan domir yang terpisah. Huwa akbaru min huwa. Tidak boleh justru ya, tidak boleh. Karena orang Arab ketika mereka mendapati min ketemu dengan domir, maka akbaru minhu. Akbaru minhu. Nggak perlu kita katakan min huwa. Karena asalnya domir itu muttasil. Kalau memungkinkan untuk disambung. Ya. Dan kalau tidak memungkinkan untuk disambung, maka kita jadikan dia domir munfasil. Tapi kan ini memungkinkan minhu. Huwa jadi hu. Maka orang Arab membuatnya ana akbaru minhu. Nggak ada orang bilang ana akbaru min huwa. Nggak ada. Orang bilang ana akbaru minhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan minha. Selesai. Sekarang kita lanjut yang nomor 6. Abdul. Ada huwa saghirun anta. Huwa artinya apa? Hah? Kamu anta. Bah, dia siapa ini? Laki-laki perempuan. Dia laki-laki. Kalau dia perempuan apa? Hiya. Hiya. Kalau hum mereka. Huwa dia satu orang laki-laki. Saghirun apa? Kecil. Apa bahasa Makassarnya? Fajar kecil. Cakdi. Ya. Kalau Bu Rena dia tinggal di jalan buta-buta cakdi. Buta-buta apa? Tidak ada cakdinya ya. Buta-buta cakdi. Buta-buta artinya apa? Batu-batu. Batu-batu. Cakdi kecil. Oh tanah. Buta-buta tanah-tanah. Cakdi. Cakdi kecil ya. Saghir. Orang Arab menyebutnya saghir. Anta kamu. Sudah? Ya, menjadi huwa asgharu saghir menjadi asghar. Asgharu min. Coba lihat seperti yang dibikin sama Abu Wani. Ketika min ketemu dengan domir yang memungkinkan untuk disambung, ketika min sama huwa menjadi minhu. Ketika min sama anta menjadi minka. Sudah? Huwa asgharu minka. Ustaz, kenapa nggak kita bikin min anta? Sebenarnya asalnya minka itu min anta. Tapi karena dalam kaidah bahasa Arab, jika domir itu memungkinkan untuk disambung, sambung. Karena memang asalnya domir itu ketika dia memang memungkinkan untuk disambung, kita jadikan dia domir muttasil. Dan domir muttasil itu ketika anta, itu kan munfasil, terpisah. Min sama anta, itu namanya domir munfasil. Tapi kalau kita memungkinkan untuk menyambung dia, menggabungkan dia, jadikan dia domir muttasil. Anta menjadi ka. Kalau laki-laki, kalau anti menjadi ki. Anti menjadi ki. Baik, yang ketujuh. Yang nomor 7. Adi, Abu Rena. Yang ketujuh, ar-rijalu kathirun an-nisa. Coba artikan, ar-rijal artinya apa? Pria.
satu pemuda, pemuda al-fata. Tidak semuanya ar-rijal itu muda. Ya kan? Ada juga orang kakek-kakek rijal juga. Laki-laki. Laki-laki itu rojulun. Kalau rijal, rijal apa? Kalau rojulun laki-laki. Kalau rijal, apa Rizky? Pemuda. Al-fata, pemuda. Pria. Apa laki-laki sama pria bedanya, Fajar? Apa beda laki-laki sama pria? Laki-laki dewasa rojulun. Kalau rijal apa? Apa namanya? Jamaknya para lelaki. Kalau rojulun lelaki. Ar-rijal para lelaki. Makanya kalau ada laki-laki namanya rijal, sebenarnya salah itu. Kok rijal? Satu orang. Memangnya dia punya 1000 wayangan. Ya kan? Jadi kalau satu laki-laki kasih nama aja rojul. Kalau memang mau dikasih nama rojul, rojul. Ya kan? Siapa namanya? Rojul. Ya kan? Jangan dikasih nama rijal karena rijal itu jamak. Kecuali banyak laki-laki baru kita katakan rijal. Cuma orang Indonesia begitu. Rojul jelek, kayaknya rijal bagus. Jadi rijal. Ya kan? Yang nggak pandai bilang J jadi Z, Rizal. Ya kan? Asalnya rijal jadi Rizal. Nah, begitu. Orang apa ya yang bilang J itu jadi Z? Kalau orang Makassar Z jadi S. Kalau orang Sumatera Medan kalau Z itu jadi J. Makanya saya itu Zubair dipanggil Ju. Jubair malah jadi J. Tapi kalau yang J jadi Z, orang apa? Rizal. Ya, jadi Rizal itu sebenarnya Rijal ya. Rijal. Rijal itu banyak laki-laki. Jamak dari rojul. Jamak taksir dia jatuhnya. Jamak taksir. Berarti sini ada Rijalun, Katirun, sama An-Nisa. Baik, berarti yang ketujuh. Kita akan bahas ini yang ketujuh. Bikin Abu Rena. Ar-rijalu Ar-rijalu kasirun menjadi apa? Aktsaru. 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 Minan. An-nisanya kan alif lam. Jadi jangan kita hilangkan alifnya. Minan nisa. Minan nisa'i majrur. Ar-rijalu aktsaru minan nisa. Berarti artinya apa? Para lelaki lebih banyak, para lelaki aksar lebih banyak minan nisa daripada para perempuan. An-nisa ini juga jamak ya. Jadi jangan kasih nama wanita itu nisa. Nisa itu artinya jamak. Nisa itu bukan bentuk mufrad. Karena mufrad dari nisa itu adalah, ada yang tahu? Imra'atun. Imra'atun. Nih. Imra'atun. Nah, ini yang agak beda sedikit kata ulama. Memang agak lain-lain ini. Imra'atun jamaknya jadi an-nisa. Beda jauh ya. Kalau rijalun kan jamak mufradnya rojulun, mudah. Tapi kalau imra'atun jamaknya an-nisa. Jadi nisa itu artinya banyak wanita. Kecuali kita kasih nama seorang anak itu khairun nisa. Sebaik-baik wanita adalah ini. Boleh kalau kita kasih nama khairun nisa. Sebaik-baik wanita ya anak saya. Begitu. Tapi kalau orang kasih nama An-Nisa, nggak boleh karena artinya banyak wanita. Masa satu baru banyak? Ya kan? Ya. An bukan huruf jar. Kalau an tidak huruf jar. Yang pertama kaidah setelah isim tafdil harus ada min. Setelah itu karena di sini kalimatnya an-nisa, kita pasangkan an-nisa. Kalau misalnya kita tambahkan an, misalnya ar-rijalu aktsaru an, gitu. Anin, an, pakai ain. Oh, ain, pakai ain. Anin nisa, ya. Kalau dari segi arti an itu artinya tentang. Ya. An itu artinya tentang. Kalau min daripada. Jadi kita nggak cocok kalau masukkan an, walaupun an itu bisa juga diterjemahkan dari an, ya bisa juga diterjemahkan dari, tapi itu nggak cocok. Yang cocok ketika isim tafdil untuk bentuk perbandingan dia harus pakai minan nisa.
Memang kaidahnya seperti itu. Ya. Ketika isim tafdil itu bermakna lebih atau membandingkan sesuatu dengan yang lain, Muhammad lebih pintar daripada Zaid misalnya. Maka dia harus pakai min. Karena min itu dia adalah sesuatu yang datang setelah isim tafdil untuk bentuk perbandingan. Ya nggak boleh kita pakai an. Saya katakan ar-rijalu aktsaru 'anin nisa. Nggak boleh karena an di situ nanti artinya tentang. Ya an di situ artinya tentang. Baik, selesai ya. Misalnya dalam Al-Qur'an Abu Hani, yas'alunaka 'anil ahillah atau yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan tentang maisir, judi. Maka Allah katakan kul fihi ma ismun kabir. Katakan wahai Muhammad, keduanya itu adalah dosa besar. Ya kan? Baik, berikutnya yang ke-8. Jadi pakai min ya, nggak boleh pakai an. Yang ke-8, Akh Rizki, anta hasanun sama ana. Hasanun itu artinya apa? Anta kamu ya, kamu laki-laki, satu orang. Hasan bagus. Nama orang Hasan. Ya, Hasan nama orang. Kalau tafdilnya, isim tafdilnya ahsan. Anta hasanun sama ana. Bikin. 8. Jadi apa? Anta ahsanu ana min. Nah, begini ya, Abu Dzul. Coba lihat. Anta Hasan jadi ahsan. Anta ahsanu min. Min tambah ana menjadi minni. Sudah ya? Min tambah anta menjadi minni. Kalau tadi min tambah hu, minhu. Min tambah huwa, minhu. Min tambah anta, minka. Min tambah ana, minni. Seperti itu. Baik, yang ke-9. Al-mauzu rakhisun al-inabu. Kasyarakat rezeki. Nanti antum nggak tahu. Yang ke-9, al-mauzu. Akhnawir. Oh, rezeki sudahkah? Sudah ya? Akhnawir. Yang ke-9, Akhnawir. 9. Nomor 9. Di sini ya, nomor 9 di bagian bawah sini. Yang ke-9, al-mauzu. Al-mauzu, apa artinya, Akhnawir? Al-mauz. Nggak tahu. Tebak-tebak kata. Coba, Fajar. Mauz. Pisang. Iya. Bahasa Inggrisnya apa, Fajar? Banana. Pisang. Orang Arab menyebutnya al-mauzu. Ya, al-mauzu. Rakhisun. Rakhisun apa, Akhnawir? Murah. Sudah ya? Al-inab. Ini buah kesukaannya orang nih. Anggur. Ainab. Sudah. Berarti al-mauzu jadi apa? Al-mauzu rakhisun sama al-inabu. Jadi apa? Al-mauzu al-mauzu wazannya af'alu. Berarti kalau arkhisu berarti af'ilu. Ini kita mau bikin wazannya af'alu berarti arkhosu. Kenapa antum jadikan arkhisu? Arkhosu. Ya kan? Af'alu kan cocok? Al-mauzu arkhosu. Setelahnya adalah min. Min al-inab. Minal inabi. Inab anggur. Al-mauzu arkhasu minal inabi. Cocok? Masak pisang lebih murah daripada anggur? Benar, Fajar? Yang mana mahal? Yang mana mahal, mana murah? Mahal apa? Pisang. Yang mana mahal, pisang atau anggur? Anggur lebih mahal. Ya, mahal anggur. Pisang 5.000 satu plastik banyak. Yang pisang burung-burung itu yang kecil-kecil. Ya kan? 5.000 saja itu, Fajar ya? Nah, 5.000 sudah satu kampung bisa makan. Kalau anggur 5.000, 3 biji. Ya kan? Nah, pisang lebih murah pada anggur. Ternyata di Arab juga sama.
Lebih mahal juga memang anggur daripada pisang. Ada anggur di Arab? Ada anggur di Arab, negeri kering. Anggur nggak bisa tumbuh kalau kering. Ya, memang tidak ada ditanam. Tapi Allah mudahkan negeri Arab itu semuanya ada. Memang disebutkan oleh ustaz kita seperti itu. Jika mereka menyaksikan secara langsung kehidupan di Arab Saudi itu, memang negeri yang kering. Kering kerontang bahasa kita. Yang nggak mungkin untuk ada stroberi, anggur gitu, nggak mungkin ada. Dan nggak mungkin tumbuh. Apalagi mau cari pohon pisang. Dari mana pohon pisang? Ada pisang tumbuh di pasir? Pasir kering kan nggak ada. Tapi Allah mudahkan semuanya itu. Sehingga semua yang tidak ada di tempat lain, di Arab Saudi semuanya terkumpul dan ada. Baik. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, di tamrin yang keempat ini. Silakan kembali Ak Fajar, 10 ada kalimat asyamsu, ba'idun sama al-qamar. Nomor 10. Asyamsu matahari. Ba'idun, ba'idun jauh. Al-qamar, iya. Sehingga menjadi apa? Asyamsu Asyamsu ab'adu minal qamari. Asyamsu ab'adu minal asyamsu asyamsu ab'adu minal qamari. Minal qamari. Qamar itu bulan ya. Nah, asyamsu apa artinya? Matahari. Matahari ab'ad lebih jauh minal qamar daripada bulan. Ini sudah diteliti ya. Ternyata yang matahari itu lebih jauh daripada bulan. Wallahu alam, ini secara keseluruhan totalitas tamrin yang ada di tamrin yang keempat. Nanti kita berpindah di tamrin yang kelima sekarang. Kita berpindah ke tamrin yang kelima. Iqra al-amthilata. Iqra al-amthilata. Bacalah contoh. Bacalah contoh. Thumma hawwil. Thumma hawwil. Kemudian hawwil. Rubahlah. Kemudian rubahlah. Thumma hawwil. Kemudian rubahlah al-jumal al-atiyata. Al-jumal al-atiyata. Kalimat yang akan datang. Atau kalimat berikut ini. Ala ghirariha. Ala ghirariha. Artinya dengan sesuatu yang mirip dengannya. Dengan sesuatu yang mirip dengannya. Musta'milan dengan menggunakan ismat tafdil, isim tafdil. Coba lihat tamrinnya, kita disuruh apa? Iqra al-amthilata, bacalah contoh. Berarti ada contoh dulu, kita suruh baca, ya. Kita suruh baca contoh. Tsumma hawwil, kemudian rubahlah al-jumal al-atiyata, kalimat berikut ini ala ghirariha, dengan sesuatu yang mirip dengannya. Ada contoh dengan kalimat yang sudah diberikan nanti, kita disuruh rubah kalimat itu dengan yang mirip dengan kalimat itu. Musta'milan ismat tafdil, dengan menggunakan isim tafdil. Bagaimana kerjanya? Kita lihat contoh. Ada 3 contoh ya. A, B, C. Contoh pertama, lihat di tamrin yang kelima. Muhammadun talibun hasanun. Apa artinya? Coba artikan Abu Reina. Muhammad adalah pelajar yang bagus. Muhammad adalah pelajar yang bagus. Maka dirubah menjadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Nah, ini maksudnya ini. Baca contoh kata beliau, kemudian rubahlah kalimat yang di bawah ini, yang berikut ini dengan sesuatu yang mirip. Coba lihat Muhammadun talibun hasan. Muhammad murid yang baik, yang bagus. Rubah jadi kalimat tapi agak-agak mirip menjadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad adalah murid yang paling baik, yang paling bagus di kelas.
Mirip kalimatnya? Mirip ya? Maknanya sama nggak? Muhammad murid yang baik dengan Muhammad murid yang paling baik di kelas. Mirip nggak maknanya? Maknanya? Maknanya sama, tapi kalimatnya berbeda. Intinya menjelaskan tentang si Muhammad itu pelajar yang baik. Ya, pelajar yang baik. Jadi agak-agak mirip. Hasan jadi Ahsan. Ya, Hasan menjadi Ahsan. Baik. Tapi masih dalam kategori koridor baik. Seperti itu. Nah, itulah inti soal. Bacalah contoh, kemudian rubahlah kalimat yang akan datang, kalimat yang berikut ini, dengan sesuatu yang mirip dengannya. Ala ghirariha. Garis bawah itu, ala ghirariha tulis. Dengan sesuatu yang mirip dengannya. Maksudnya dengan sesuatu yang mirip dengan contoh. Mustamilan ismat tafdil. Dengan menggunakan isim tafdil. Paham ya cara kerjanya ya? Yang B, sekarang. Al-ba'u yang B. Hada baitun jamilun. Artikan, akh akbar. Iya, hada baitun jamil. Ini adalah rumah yang cantik. Menjadi hada ajmalu baitin fi syari'i. Coba Fajar artikan. Ini rumah paling indah di jalan. Ah, ini rumah yang paling indah di fi syari'i. Apa artinya syari' Rizki? Kemarin sudah. Syari'. Apa artinya syari'? Jalan bahasa Arabnya jalan apa? Abu Wani. Syari' apa artinya? Jalan. Syari' itu artinya jalan. Beda dengan Torik, torik jalan juga tapi jalan raya. Kalau syari jalan tapi nggak terlalu besar, tidak terlalu besar. Ada jalan lurus besar, nggak ada belok-beloknya, namanya torik. Tapi kalau ada jalan belok kanan, belok kiri, jalannya kecil, namanya syari. Ya, kalau Buwani di jalan Salemo ini namanya syari atau torik? Syari. Toriknya jalan besar di luar, jalan tentara pelajar. Paham ya? Baik. Berarti kita bisa melihat cara bikinnya ya. Hadza baitun jamil, jamilnya jadikan dulu ajmal. Setelah itu baitun datang setelahnya. Ajmalu baitin fisyari. C, yang ketiga. Al-jim. Orang Arab bilang C, jim. Aminatu talibatun saghiratu. Artinya apa, Afnamir? Aminah adalah Aminah adalah pelajar, seorang pelajar yang kecil. Anda pelajar kecil? Banyak lah. Anak TK, pelajar juga itu. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Artinya apa, Rizki? Aminah asgharu talibatin fil madrasati. Aminah adalah Aminah adalah pelajar yang paling kecil di kelas ini. Fil madrasati di sekolah. Nggak usah dibilang di sekolahnya karena nggak ada nya di situ. Aminah adalah pelajar yang paling kecil di sekolah. Mau sekolahnya kah, mau sekolah orang lain terserah, yang penting di sekolah. Paham cara kerjanya ini? Paham Abu nih cara kerjanya? Paham ya? Tinggal diikuti contoh. Sekarang nomor 1 Abu nih kalau paham. Di depan ya Abu nih. Tulis ya. Nomor 1. Ya, silakan dikerjakan Abu. Nomor 1. Ini sengaja saya garisin ya. Di bawah garis ya penulisnya. Silakan langsung. Langsung jawabannya, nggak usah soalnya. Ada kalimat hadhihi ghurfatun saghiratun. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Terus titik-titik titik-titik fi baitina. Fi baitina. Siap-siap Rizky nomor 2. Antum perhatikan dulu yang punyanya Abu Wani.
Ya baik. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Benar itu, Fajar? Coba lihat. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Benar? Ya, benar. Nomor 2, Rizki. Siap-siap, Fajar. Nawir, jangan lupa ya. Papan tulis. Lanjut, Rizki. Nomor 2. Bilalun jarun hasanun. Tahu artinya jarun? Tetangga. Jar tetangga. Bilalun jarun hasanun. Titik-titik fi hayyina. Fi hayyina apa artinya? Hah? Kampung Korea. Kalau fi hayyina di kalau kampung itu begini. Kampung saya di Medan. Medan itu kan mencakup kampung-kampungnya orang juga. Tapi kalau dikatakan hayyun fi hayyina yang daerah saya saja. Medannya di mana? Oh, ternyata medannya saya di Kabupaten Deli Serdang. Di bagian situ saja. Contoh Makassar. Makassar namanya Korea, kampung seluruhnya. Kampung Anda di mana? Di Makassar. Ini kan semuanya, bukan cuma kampung Anda, kampung orang juga di sini. Tapi kalau dikatakan fi hayyina di tempat kami, fi hayyina, yaitu lingkungannya. Lingkungan kita mana? Lingkungan Makassar Utara, di situ. Dia lebih kecil. Hayyun itu lebih kecil daripada Korea. Korea itu mencakup umum banyak. Makassar ini luas. Tapi kita hanya tinggal di Makassar Utara, maka kita katakan fi hayyina. Itu bedanya ya. Jadi fi hayyina itu kita artikan lingkungan. Ya, lingkungan lah. Bisa dikatakan lingkungan kami. Berarti Bilalun hasanun dengan Bilalun jarun hasanun. Jadi Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Benar. Silakan duduk. Ini Rizky bisa dirubah. Nomor 2-nya jadikan nomor 2 Arab. Jangan terbalik. Ini 2 atau 6? 2. Kalau 6, kakinya di mana? Kalau 6 dia ke sana ya. Ya, silakan. Duduk. Fadhal. Jazakallahu khairan. Nomor 3. Enggak, lingkungan artinya. Bilal lebih tetangga yang paling baik di lingkungan kami. Kan nggak cocok kalau kita katakan fi qaryatina. Bilal tetangga yang paling baik di kampung kami. Terlalu luas itu kalau bahasanya kampung. Karena satu kota besar itu dibilang Korea. Tapi fi hayyina, di lingkungan kami. Jadi hayyina itu artinya, fi hayyina artinya di lingkungan kami. Dia lebih khusus, lebih kecil dibandingkan Korea. Yang ketiga, Abdurrahman. Nomor 3. Yasirun rajulun faqirun. Gampang ini. Siap-siap Abu Raina. Nomor 4 Abu Raina ya, siap-siap. Nomor 3 Yasirun rajulun faqirun titik-titik fi qaryatina. Langsung jawabannya Abu Abdurrahman. Kan Yasirun rajulun faqirun. Faqirunnya dulu langsung. Fakirunnya ya.
Fakirunnya langsung dijadikan isim tafdil. Yasirun, fakirun, rajulun fakir. Fakirun isim tafdilnya apa? Iya. Iya. Yasirun afqaru. Rajulun menjadi apa? Mudhafun ilaih menjadi rajulin. Ya. Fi qaryatina. Nah, kalau fi qaryatina artinya apa? Di kampung kami. Yang hayyina, fi hayyina dengan fi qaryatin beda. Beda jauh sekali. Apa tadi bedanya tadi? Akhnamir. Fi qaryatina dengan fi hayyina. Hayyina lingkungan. Kalau qaryatina, fi qaryatina kampung. Qaryatun dengan hayyun. Itu beda jauh sekali ya. Kalau qaryatun kota itu mencakup luas. Kalau qarya lingkungan yang lingkungan kita saja. Ya baik. Nomor 3 jawabannya. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Fi qaryatina ini tidak perlu pakai tasdid. Fi qaryatina. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Baik, selesai. Nomor 3. Nomor 4. Silakan. Abu Rena. Nomor 4 di situ ada hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi sa'atun rakhisatun titik-titik fi suqi. Fi suqi di pasar. Apa bacanya ini? Coba ini dirubah lo kayak huruf waw. Ya, hazihi. Nah, ini hanya ini garisnya dari atas ke bawah begini. Ya, sebagai kode dia panjang. Hazihi, apa bacanya? Asgharu. Asgharu berasal dari kata apa? Saghirun. Di situ apa? Saghirun atau apa itu? Rakhisun. Rakhisun apa artinya? Murah. Berarti isim tafdilnya apa? Bukan asgharu tapi ar ar wazan kan af'alu. Arkhasu. Kenapa bisa jadi arkhis ya? Kenapa itu dia arkhis? Wazannya af'alu bukan af'ilu. Akbaru bukan akbiru. Atwalu bukan atwilu. Ha, hadhihi arkhasu sa'atin, ini kurang titiknya. Sa'atin, ya. Hadhihi ini hadhihi arkhasu, ini titiknya kurang. Arhasu. Hadhihi arkhasu sa'atin fisu. Kasih panjang ekornya nih. Saya kayak ya supaya kelihatan ruksot. Bukan, kaki bawah belakang, kaki belakang. Kasih ke atas kakinya. Ya. Enggak, ini yang kasih ke atas. Huruf shad begini tulisannya. Kakinya ke atas gini. Ya. Ijlis. Tafadhal. Jazakallah khairan.
Hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Artinya apa? Ini adalah jam tangan yang paling murah fis suqi. Jam yang paling murah fis suqi. Fis suqi apa artinya? Di pasar. Sa'ah ini jam umum ya, bukan jam tangan. Jam apa saja. Jam orang menyebutnya. Karena kalau jam tangan itu khusus orang Arab menyebutnya sa'atul yadi. Sa'atul yadi, jam tangan. Baik, nomor yang kelima. Ini waktu sudah lewat ya. Tapi kita lanjutkan aja ya. Ini apa? Abu Abdul. Nomor 5. Oh iya, fadhal nomor 5 Abu Abdul. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran mudah. Pantasan Abu Abdul mau yang mudah kayaknya nih. Mudah-mudahan yang mudah cocok. Jangan sampai yang mudah tidak cocok. Sebenarnya kitab Durusul Lugha ini cepat tamat atau tidaknya dari antum. Kalau antum lambat, ya lambat kita begini-begini menyelesaikannya. Tapi kalau antum cepat, belum lagi dibikin soal, ternyata antum sudah kerja memang, ya cepat itu. Ya kan? Bisa Rizky? Belum dikerja di tamrin, antum kerja memang di rumah semua. Sampai sini tinggal di store. Tapi tidak apa-apa ya, kita pelan-pelan saja. Tidak usah balap-balap. Intinya kita paham. Dan ada bekas. Nomor 5 ini. Hadza darsun sahlun titik-titik fil kitabi. Menjadi darsun. Ya, coba ini kasih harokat dulu hadanya. Ini harokatnya seperti ini. Betul. Nah, supaya tahu belang itu kode panjang. Hada ashalu apa ini? Ashalu mudah. Iya, ashalu mudah ini apa? Setelahnya ashalu apa? Durusin. Durusin atau darsin? Tadi apa soalnya? Di soal apa? Darsun. Bukan durus ya. Karena kalau durusun itu tidak termasuk. Ini ada kalimat durusun yang ada darsun. Berarti ketika ashalu darsin. Rubahnya butuh harokatnya. Darsin, bukan durusin. Yang roknya sukun. Dar. Ya, darsin. Hada ashalu darsin fil kitab. Alkitab begitu tulisannya? Alkitab. Alif lamnya mana? Itu Alkitab namanya. Nah, coba kasih begini. Fi Oh iya. Fil kitabi. Ya. Hada ashalu darsin fil kitabi. Ya baik, jazakallahu khairan. Selesai. Yang berikutnya nomor 6. Abu Ani, sudah Abu Ani ya? Aku Fajar. Ad-Dukturu Zakaria Tabibun Syahirun titik fi baladina. Nomor 6. Ad-Duktur itu artinya apa? Ad-Duktur. Enggak. Profesor itu orang Arab menyebutnya ustadz. Makanya kalau ada syekh tulisannya Hamzah, dikasih kode Hamzah, itu artinya ustadz. Ustadz itu profesor. Jenjang di atasnya S3. Kalau ad-duktur, hah? Asalnya ad-duktur itu S3 ya. Doktor. Ya, duktur. Kalau kita orang Indonesia menyebutnya DR, tapi DR-nya R, D dan R besar. Kalau D besar, R kecil, itu artinya dokter. Dokter itu nggak mesti S3. Ya, nggak mesti S3 dokter. Ya, biasanya dokter itu S2, Ji. S1 belum bisa jadi dokter ya. S2 biasanya.
Baik, kalau ini dokter tuh doktor ya, doktor bacanya S3. Dokter Zakaria, Tobibun. Dia adalah seorang tobib. Berarti dia sekaligus dokter dan sekaligus dokter. Ya, dokter klasik yang nggak pakai obat kimia ya. Kalau tobib itu dia klasik, obat-obatnya herbal. Ad-Dukturu Zakaria, Tobibun Syahirun. Syahir apa artinya Fajar? Terkenal. Ya, ini coba diharakati lengkap dulu semuanya. Itu huruf ya-nya juga titiknya mana? Ya, sudah periksa dulu. Tobib, ya-nya mana sukunnya? Ini yang tobib ya-nya mana sukunnya? Fi baladina. Iya, halus sekali titiknya ya. Nggak masuk kamera ini. Jangan sampai peserta YouTube ini nanti protes sama antum ini. Ini giginya kurang satu nih Fajar. Tobib, tobib, to, bib, Ad-Dukturu Zakaria Ashharu Tabibin. Dia adalah dokter yang paling ashhar, yang paling syahir, yang paling kondang, yang paling naik daun, yang paling viral. Ashhar, orang Arab menyebut ashhar. Ya, anta ashharu rajulin. Kamu manusia paling viral. Fi baladina. Baladina, ya, dari kata-kata baladun, artinya negeri, di negeri kami. Jadi, Dr. Zakaria adalah dokter yang paling terkenal di negeri kami. Berarti sudah bisa untuk bedakan. Bedanya hayyun, qaryatun, baladun. Apa bedanya? Kalau hayyun, lingkungan. Ya, hayyun lingkungan. Fi hayyina, di lingkungan kami. Kalau qaryatun, kampung. Ya, fi qaryatina. Kalau baladun, negeri. Fi balad. Kalau negeri apa? Yang mana lebih besar dari tiga ini? Negeri lebih besar. Negeri negara ya. Nah, kalau Korea kita katakan kota. Kalau hayyun kita katakan lingkungan. Bisa dibedakan ya? Atau dibedakan dalam bahasa Arab semuanya. Baik, yang ketujuh. Akhnawir sudah? Ya, setuju. Silakan Akhnawir. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Titik-titik fil alam. Fil alam artinya di alam semesta. Sudah nomor 7 Al-Azharu 7 di bawah. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Qadimatun artinya lama ya, tua. Lama maksudnya tua. Qadimatun isim tafdilnya aqdamu.
aqdamu. Kemarin sudah kita bahas ya. Andai kata pun isim itu bentuknya muannas, ketika dijadikan isim tafdil tetap tak marbutonya hilang. Contohnya saghiratun tetap menjadi asgharu, kabiratun tetap menjadi akbaru, jamilatun tetap menjadi ajmalu. Jadi qadimatun tetap menjadi aqdamu. Pokoknya diwazankan dengan wazan af'alu. Jadi andai kata pun dia isimnya ada tak marbutonya, taknya hilang. Tetap dia menjadi isim tafdil dengan pola af'alu. Jangan ditambahkan qadimatun berarti aqdamatu, jamilatun berarti ajmalatu, enggak. Jadi dia tetap dalam bentuk wazan af'alu walaupun ada tak marbutah. Paham Fajar? Paham ya? Baik. Makanya sudah berlalu juga tadi ya tentang si ghurfah tadi. Ya kan? Di nomor 1. Hadhihi ghurfatun saghiratun menjadi hadhihi asgharu ghurfatin. Paham ya? Seperti itu. Ya, kecil sekali tapi tidak apa-apa lah. Nanti peserta YouTube harus zoom ini. Dia kasih besar supaya kelihatan tulisannya. Kasih harokat yang lengkap. Ini mim aqdamu, mimnya kepalanya di sini, ekornya di belakang. Jangan ekornya dulu baru kepalanya. Ya kan? Ini mim. Aqdamu. Bulat dulu baru ekor. Setelah da enggak jangan digabung dengan huruf dal. Dal bisa. Maksudnya mim sendiri. Enggak ada iya-nya. Langsung huruf mim saja. Mim sendiri. Ini. Nah. Coba harokati lengkap semuanya. Al-Azharu aqdamu ja-nya dulu, jami'ati. Iya, fi ya fil alami. Dah, coba artikan. Ini lamnya belum diharokati. Ala, lam di atas. Harokat fathah lam. Ala, ya. Fil a lam lim. Fil a lam atau lim. Fil alami. Lamnya lanya belum antum harokati lanya. Iya. Ah, coba artikan. Al Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Artinya apa? Al Azhar adalah aqdamu jami'atin. Jami'ah apa artinya jami'ah? Jami'ah apa artinya aknawir? Kampus. Berarti Al-Azhar, lihat sini. Al-Azhar adalah kampus Al-Azhar adalah kampus akdam, qadim, lama, tua. Al-Azhar adalah kampus tertua fil alam. Apa artinya fil alam? Di alam semesta. Ya, kampus tertua adalah kampus Al-Azhar. Paham ya? Itu maksudnya. Baik, salah satu kampusnya Syekh anu ya, Syekh Abdul Rahim, pengarang kitab Dursul dia pernah masuk di Al-Azhar juga. Ya, kuliah di Al-Azhar. Baik, yang kedelapan. Al-Ustadzu Nu'manu mudarrisun hasanun fil madrasati. Yang ke-8. Ini saya saja ya. 8. Al-Ustadzu Al-Ustadzu Nu'manu Al-Ustadzu Nu'manu mudarrisun hasanun menjadi ahsanu mudarrisin fil madrasah. Fil madrasati. Sudah ini nomor 8. Apa artinya ini?
Al-Ustadzu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasah. Artinya apa? Nu'man ya, bukan Lukman. Nu'man. Ustadz Nu'man. Nu'man nama orang ya. Ustadz Nu'man adalah ahsanu mudarrisin, guru terbaik fil madrasah, di sekolah. Baik, yang kesembilan. Dzalika nantaqil ila safhah, kita berpindah ke halaman tsaniyah wa 20, 22. Halaman 22 yang kesembilan di situ ada kalimat dzalika darsun sa'bun titik-titik fil kitab. Nomor 9. Saya bikin di sini aja ya. Nomor 9. Dzalika darsun. Dzalika darsun sa'bun menjadi as'abu darsin. Darsun sa'bun menjadi as'abu darsin fil kitab. Dzalika as'abu darsin. Darsun sa'bun menjadi as'abu darsin fil kitabi, di dalam kitab. Yang ke-10, yang terakhir. Hadza faslun wasi'un. Hadza faslun wasi'un. Hadza artinya ini. Faslun apa? Faslun apa? Kelas. Faslun itu kelas. Kalau al-madrasah sekolah. Kalau kelas faslun bahasa Arabnya. Wasi'un luas. Isim tafdilnya apa? Ausa. Berarti hadza menjadi apa? Hadza ausa'u faslin. Hadza ausa'u faslin titik-titik fil kulliyati. Apa fil kulliyati artinya? Fakultas. Kuliah itu fakultas. Fil kulliyati. Coba Akhnawir, papan tulis. Tolong ditindis dulu. Ya baik. Sekarang perhatikan. Nomor 10. Hadza faslun wasi'un menjadi hadza awsa'u faslin fil kulliyah. Kulliyah itu artinya fakultas. Fakultas apa? Jurusan ya. Ada orang Arab menyebutkan kulliyatut tibbi, jurusan kedokteran, kulliyatul handasah, fakultas teknik, dan seterusnya. Paham ya? Baik, ini jawaban dari tamrin yang ke-5. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di pembahasan tamrin yang ke-6 باذنillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.